Guns, Mr. Shelby. We'd pay good money. For who do you speak? The Irish Republican Army. There's one man should be here. You're right, Paul. On my house. Tell Freddie it's safe. What are you? Copper? You went after him because he... You liar. Hai guys, Movie di sini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah series bertema politik kriminal Inggris yang berjudul Peaky Blinders. Episode dimulai dengan Thomas berjalan ke sebuah pemakaman yang bernama Daniel Owen. Ia mencari sesuatu, tetapi tidak tahu harus mencari di mana. Bibi Polly mengunjungi Ada dan putranya. Ia membawa sekeranjang penuh makanan. Ia tiba di apartemen Ada, namun ia melihat keranjang terakhir yang dibawanya tidak tersentuh. Bibi Polly mengetuk pintu dan memberitahu Ada bahwa ia membawa sekeranjang makanan lagi. Ia memohon kepada Ada untuk memikirkan bayinya saat tangisan bergema di pintu. Sementara itu, Frankie duduk di penjara sambil memikirkan istri dan putranya. Polisi telah menyiksanya karena luka di kepala dan lehernya masih berdarah. Bibi Polly kembali dari rumah Ada, dan Thomas sedang menunggu kabar baik. Ia memberitahu Thomas bahwa Ada tidak berbicara dengannya, dan ia juga tidak mengatakan apapun kepada Ada tentangnya. Bibi Polly yakin bahwa Thomas mengkhianati Freddie. Ia pergi ke pub dan melihat Grace sedang mengerjakan buku-buku mereka. Thomas menandai kalender dengan bintang hitam. Ia menjelaskan bahwa hari bintang hitam adalah hari mereka membunuh Billy Kimber dan anak buahnya. Grace bertanya apakah ada yang tahu tentang rencananya. Thomas menjawab bahwa semua orang di keluarganya membencinya, jadi ia tidak bisa memberitahu siapapun. Arthur dan John pergi ke ring tinju kecil-kecilan untuk mengumpulkan sejumlah biaya. Pemimpin ring tidak menyetujui Peaky Blinders, jadi ia tidak mau membayar. Sebelum Arthur dapat mendatangkan malapetaka, mereka mendengar seseorang berteriak bahwa dia adalah Arthur Shelby. Arthur berbalik dan melihat ayahnya memenangkan pertandingannya di dalam ring. Mereka membawanya kembali ke rumah dan menawarinya makanan. Arthur eser berdua sebelum makan, tetapi Bibi Paul tidak mempercayainya. Thomas tiba tak lama kemudian dan memerintahkan Arthur eser untuk pergi. Dia telah meninggalkan mereka 10 tahun yang lalu, dan Thomas tidak akan pernah memaafkannya. Arthur Jer mencoba memohon kepada Thomas, tetapi Arthur eser hanya bangkit dan pergi. Thomas memberitahu Arthur bahwa jika dia sangat ingin bertemu ayah, dia bisa pergi dan bergabung dengannya. Grace terus mengerjakan buku-buku untuk Peaky Blinders. Arthur datang ke bar untuk mengambil sejumlah uang. Grace melihat sesuatu yang aneh tentang buku-buku itu, jadi dia bertanya kepada Arthur tentang hal itu. Grace bertanya kepada Arthur tentang pembayaran mereka kepada Daniel Owen di London. Arthur menjelaskan bahwa Danny terus mengawasi dan mendengarkan di London untuk kemungkinan transaksi bisnis. Grace mengira Danny sudah meninggal. Dia menjelaskan bahwa Danny dikuburkan dan sebagainya. Arthur memberitahu Grace bahwa Danny masih hidup karena Thomas dan semuanya hanya untuk pertunjukan. Grace ingin tahu apa yang dikubur di makam Danny, tetapi Arthur tidak memberitahunya. Dia menyuruh Grace untuk menjauh dari hal-hal yang tidak menjadi perhatiannya. Grace mengangguk ketika Arthur pergi. Dia mengunjungi makam Danny untuk melihat sendiri. Sementara itu, Arthur kembali ke ring tinju untuk mengunjungi ayahnya. Mereka minum beberapa minuman, dan Arthur geser. Dia menunjukkan kepadanya sebuah rencana. Dia menjelaskan bahwa rencananya adalah untuk membangun The Shelby Hotel and Casino. Semuanya terdengar seperti penipuan, tetapi Arthur sangat mencintai ayahnya dan tidak berpikir ayahnya akan mengkhianatinya. Arthur memberitahu ayahnya bahwa dia akan senang bekerja sama dalam bisnis tersebut dengannya. Arthur eser tidak ingin menimbulkan perseteruan di antara kedua putranya. Jadi dia menyuruh Arthur untuk membicarakannya terlebih dahulu dengan Thomas. Dia menjawab bahwa dia tidak memerlukan persetujuan Thomas karena dia sudah selesai mengikuti perintahnya. Arthur sangat senang bisa bertemu kembali dengan ayahnya.
Kembali ke pub, seorang pria masuk dan mendekati Thomas. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia dari IRA dan dia datang untuk berunding. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Birney. Birney memberitahu Thomas tentang Rhea, pria yang dibunuh Gretsch. Thomas memberitahu Birney bahwa dia tidak membunuh Ryan. Juga tidak ada seorang pun dari Peaky Blinders. Thomas menawari Birney air dan minuman. Birney menjawab bahwa Ryan adalah sepupunya dan menerima tawaran Thomas. Mereka memasuki ruang tamu untuk melanjutkan diskusi mereka. Birney memberitahu Thomas tentang Danny, yang terus-menerus mengocer tentang senjata. Thomas menjawab bahwa Danny gila. Meskipun Danny bisa dibilang gila, Birney memberitahu Thomas tentang koneksinya di dalam pabrik BSA, dan semua orang menuding Peaky Blinders. Birney ingin Thomas mengirimkan senjata, atau dia akan membunuhnya. Thomas memberitahu Birney bahwa dia memang punya senjata, tetapi dia tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Dia memberitahu Birney bahwa dia bisa mendapatkan senjata itu dengan harga yang tepat. Birney duduk untuk melanjutkan perundingan mereka. Thomas bertemu dengan Campbell di dalam toko penjahit Cina. Dia menunjuk Birney dari poster buronan. Thomas membutuhkan bantuan Campbell untuk menangkap Birney. Campbell setuju untuk membantu memajukan tujuan mereka. Thomas bertanya kepada Campbell siapa yang menjual Freddy kepadanya. Campbell hanya menjawab bahwa itu dia. Arthur Esser pergi ke toko taruhan untuk mengambil uang dari Arthur Jr. Mereka bertemu melalui belakang, dan Arthur memberikan semua uang tanpa sedikit pun keraguan. Arthur Esser menyuruhnya untuk bertemu kembali di ring tinju pada hari Jumat, sehingga mereka bisa berangkat ke Amerika. Grace sedang membersihkan bagian dalam pub ketika dia mendengar ketukan di pintu. Dia membuka bar, dan Thomas masuk ke dalam. Dia memberitahu Grace apa yang akan terjadi. Dia memberi Grace pistol dan menyuruhnya bersembunyi dan menunggu sinyalnya. Thomas memberitahu Grace bahwa dia hanya perlu keluar dan menunjukkan pistolnya. Saat pukul 12:30 malam, dua pria mendekati pub dan masuk ke dalam. Itu adalah Birney dan rekannya. Sersan Moss berada di luar bersama anak buahnya, menunggu sinyal mereka. Thomas menunjukkan Birney peta untuk senjata sementara rekannya memberinya uang. Birney berencana untuk mengkhianati Thomas, jadi dia memberi Grace sinyal, dan dia keluar dan menembak rekannya. Terjadi pergumulan antara Thomas dan Birney. Thomas berhasil melepaskan diri, dan dia membunuh Birney sampai mati. Thomas bertanya kepada Grace mengapa dia menembak rekannya. Grace menjawab bahwa dia tidak tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuh seseorang. Sersan Moss dan anak buahnya memasuki bar, tetapi mereka terlambat. Thomas memberitahu mereka bahwa Birney dan rekannya menolak untuk menyerah. Jadi dia membunuh mereka. Sersan Moss berkomentar bahwa Birney tampak seperti dibunuh oleh binatang buas. Thomas meminta polisi untuk mengeluarkan mayat dari pub. Sersan Moss setuju, dan mereka menyeret mayat itu pergi. Thomas mengantar Grace pulang, dan dia meminta maaf atas apa yang terjadi. Grace bertemu dengan Inspektur Campbell di taman. Campbell meminta maaf kepada Grace atas apa yang terjadi. Dia tidak tahu bahwa Thomas akan melibatkan Grace dalam urusannya. Grace mengatakan bahwa Grace telah memberitahu Campbell tentang promosinya ke Peaky Blinders. Tetapi Campbell tidak mendengarkan. Campbell ingin tahu apakah laporan Sersan Moss benar. Dia bertanya kepada Grace apakah mereka terlihat berpelukan di dalam pub Garrison tadi malam. Grace menjawab bahwa pelukan itu adalah hal yang paling tidak dikhawatirkannya. Grace mengaku telah membunuh orang-orang IRA tadi malam. Campbell memberitahu Grace bahwa dia kehilangan kendali karena dia tinggal bersama Peaky Blinders. Grace memberitahu Campbell bahwa dia tidak lagi membenci IRA dan tidak perlu lagi membalas dendam atas ayahnya. Dia ingin mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi dia membuat kesepakatan dengan Campbell. Grace tahu di mana senjata-senjata itu disembunyikan.
tetapi dia tidak ingin Thomas terluka. Dia bertanya kepada Campbell, apakah mereka akan meninggalkan Birmingham setelah mereka menemukan senjata-senjata itu? Campbell ingin tahu mengapa Grace ingin menyelamatkan Thomas. Grace menjawab bahwa dia melakukannya karena simpati, karena Thomas telah bersikap baik padanya selama dia tinggal di sana. Campbell berjanji kepada Grace bahwa dia tidak akan menyakiti Thomas setelah mereka menemukan senjata-senjata itu. Mereka meninggalkan taman, dan Grace memberitahu Campbell tentang makam Danny. Dia pikir senjata-senjata itu dikubur di sana. Grace bernyanyi di pub malam itu. Thomas tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikannya bernyanyi. Sementara itu, Ada terus berjuang dengan putranya. Arthur pergi ke ring tinju untuk bertemu dengan ayahnya. Tetapi Arthur Esser tidak hadir. Inspektur Campbell menggali kuburan Danny dan menemukan senjata dan amunisi yang selama ini dicarinya. Grace pergi ke kuburan keesokan harinya untuk mencari Campbell, dan anak buahnya sudah selesai menggali senjata. Campbell memberitahunya bahwa hanya satu senjata yang tidak ditemukan. Grace secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Campbell menerima pengunduran dirinya dan mengatakan bahwa mereka tidak lagi berhubungan melalui pekerjaan. Dia mengeluarkan cincin dan melamar Grace. Campbell menyatakan cintanya kepada Grace, tetapi Grace menolak. Campbell dengan marah bertanya, apakah dia mencintai Thomas? Grace tidak menjawab pertanyaan itu. Dia mengatakan kepada Campbell bahwa semua dokumen akan ada di mejanya keesokan paginya. Arthur pergi ke stasiun kereta untuk menemui ayahnya, Arthur Esser. Bersiap untuk pergi, ketika dia melihat Arthur Jr., ayahnya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada Shelby Casino and Hotel yang sedang dibangun. Dia hanya mengarang cerita untuk meyakinkannya agar memberi uang. Arthur menyebut ayahnya pembohong dan pencuri. Arthur Esser mengatakan kepadanya bahwa dia sudah lama kelaparan, itulah sebabnya dia berbohong kepadanya. Arthur tidak bisa menerima apa yang terjadi. Dia menunggunya di ring tinju tadi malam. Dia menyerang ayahnya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Arthur Esser mengancam akan membunuhnya. Arthur mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk pergi. Dia kembali ke tempat taruhan tempat Bibi Polly menunggu. Bibi Polly bertanya kepada Arthur di mana ayahnya berada. Dia tahu bahwa Arthur mencuri uang dari Peaky Blinders dan memberikannya kepada ayahnya. Dari raut wajah Arthur yang muram, Bibi Polly berasumsi bahwa Arthur Esser telah pergi membawa uang itu. Apakah Thomas sudah tahu apa yang telah terjadi? Bibi Polly mengatakan bahwa dia akan memberitahu Thomas sendiri. Sementara itu, Inspektur Campbell mengumpulkan anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk menangkap Thomas Finner, dan Thomas pergi ke kuburan Danny dan melihat seseorang menggalinya. Inspektur Campbell juga menerima pengunduran diri Grace beserta semua dokumennya. Meskipun telah berjanji kepada Grace, dia memiliki dendam pribadi dengan Thomas. Thomas menyuruh Finn bersembunyi dan menjaga dirinya sendiri. Dia tahu bahwa masalah sedang terjadi, dan dia tidak ingin Finn berada di sana saat semuanya terjadi. Arthur pergi ke ring tinju dalam keadaan mabuk dan bersemangat untuk bertarung. Pemimpin ring mengatakan kepadanya bahwa pertarungan telah berakhir dan mereka akan pindah ke area baru. Arthur masih ingin melawan seseorang, tetapi pemimpin ring menyuruh anak buahnya untuk meninggalkannya saja. Harry memberitahu Grace tentang polisi yang datang ke pub untuk menangkap Thomas. Grace memberitahu Thomas yang mempertaruhkan keselamatannya dan pergi ke pub untuk memberitahu Grace. Finn berlari ke dalam ruang tamu untuk memberitahu Thomas bahwa polisi akan datang. Grace menyuruh Thomas untuk ikut dengannya. Polisi menyerbu toko taruhan mereka sementara Inspektur Campbell dan Sersan Moss pergi ke pub. Dia bertanya kepada semua orang di dalam tentang Thomas. Harry mengatakan kepadanya bahwa dia belum mendengar tentang Thomas Shelby. Finn memberitahu Campbell bahwa dia tidak akan menemukan Thomas. Jawabannya membuat Campbell marah. Dia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke kepala Harry. Harry mencoba berbohong, tetapi dengan pistol di kepalanya, dia menyerah. Harry memberitahu Campbell bahwa Grace telah membawa Thomas ke apartemennya. Informasi itu menghancurkan hati Campbell. Itu menegaskan kecurigaannya bahwa Grace jatuh cinta pada musuh. Campbell menghentikan pencarian Thomas meskipun Sersan Moss tidak setuju. Grace dan Thomas tiba di apartemennya. Dia menawarkan teh kepada Thomas, tetapi Thomas menolak. Grace menawarkan rum, tetapi Thomas tahu
bahwa tah adalah pilihan yang lebih baik. Thomas memberitahu Grace bahwa dia akan pergi begitu masalahnya meredan. Grace tahu bahwa Thomas akan menginap. Thomas membenarkan bahwa dia mungkin perlu menginap. Thomas mengajak Grace berdansa saat Inspektur Campbell mengintai di gang di luar apartemen. Dia melihat Grace dan Thomas berdansa di dalam apartemennya. Mereka menghabiskan malam itu dengan berpelukan. Sementara itu, Arthur tetap berada di ring tinju. Dia melihat tali lompat dan mencoba menggantung dirinya di kait baja. Dia hampir berhasil, tetapi talinya putus karena berat badannya. Inspektur Campbell menelepon kantor Churchill untuk memberitahu mereka tentang kabar baik itu. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan meninggalkan kota setelah menyelesaikan urusan pribadi. Pagi pun tiba, dan Thomas kembali ke tempat taruhan. Dia melihat Arthur, tetapi Thomas sudah tahu apa yang telah terjadi. Thomas tidak marah pada Arthur. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya menggunakan pistol daripada menggantung diri. Tetapi hingga saat itu, mereka terus maju. Keadaan tampak lebih cerah bagi keluarga Shelby. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih.